Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Korban penganiayaan dan pembunuhan di Nganjuk merupakan anak dan istri polisi. 2 korban meninggal sudah dimakamkan. Menipu seorang wanita, seorang pria yang mengaku anggota Resmo Polres Tuban dibekuk polisi. KPK menggeledah kantor kontraktor pemenang proyek Monumen Reok Ponorogo dan menyita berkas serta ponsel direksi. Penyamaran seorang pria yang mengaku anggota Resmo Polri berakhir saat Satreskrim Polres Tuban melakukan penyergapan di depan rumah pelaku di Magetan. Pelaku dilaporkan seorang wanita karena telah melakukan penipuan hingga ratusan juta rupiah. Penangkapan pelaku penipuan terhadap Anas Thohir, usia 32 tahun, warga Magetan ini berlangsung dramatis. Pelaku yang sudah diintai petugas langsung disergap dan digelandang saat di depan rumah. Penangkapan pelaku berawal dari laporan seorang wanita warga Tuban karena merasa ditipu. Awalnya pelaku mengaku sebagai anggota Resmob Polda Jatim kepada korban. Bahkan untuk meyakinkan penyamarannya, pelaku juga kerap mengenakan atribut Polri dan membawa senjata api. Korban yang terbujuk lalu menjalin hubungan dekat dengan pelaku. Setelah korban terpedaya, pelaku kerap meminta uang kepada korban hingga mencapai 170 juta rupiah. Saat ditagih untuk membayar, pelaku selalu berkelit hingga korban curiga dan mendatangi kantor polisi dan mengkonfirmasi identitasnya. Saat dicek ternyata kekasihnya bukan merupakan anggota Polri, hingga korban langsung membuat laporan ke Polres Tuban. Sebagai barang bukti, polisi menyita 1 pucuk airsoft gun serta sarung senjata atau holster dan 1 unit HT. Korban merasa jatuh cinta kepada pelaku. Pelaku meminta bantuan kepada korban dengan alasan pelaku mengalami laka. Selanjutnya ditransferlah uang senilai 1.500.000 dan selanjutnya dengan berbagai alasan sering meminta uang sampai akhirnya kerugian korban sampai 170 juta. Pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Sapari Renuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Tuban. Seorang penadah motor curian yang berusaha kabur ke area persawahan Kedungdung dikejar anggota Satlantas Polres Sampang. Terbongkarnya penadah motor curian ini berkat alat GPS yang masih aktif yang dipasang di motor sehingga polisi dengan mudah melacaknya. Berawal dari laporan masyarakat, petugas dari Satlantas Polres Sampang memburu penadah motor curian. Setelah dilakukan pelacakan melalui alat GPS yang terpasang, petugas mendapati titik motor dan langsung melakukan penggerebekan di kawasan Kedundung, Sampang. Saat akan ditangkap, seorang pria berinisial M, usia 37 tahun, panik dan melarikan diri hingga masuk ke kawasan sawah di Desa Kramat. Polisi mengejar pelaku, beruntung pelaku sempat terjatuh dan terguling di sawah sehingga dengan mudah ditangkap dan kemudian digelandang ke Mapolres Sampang untuk diperiksa. Informasi ini dapat dari rekan-rekan Resmob dari Polresta Kediri. Nah, di mana sepeda motor tersebut juga dilengkapi oleh
GPS sehingga bisa dilacak kemana arah sepeda motor itu. Ternyata masuk Madura dan Sampang. Dan Satlantas mendapat informasi langsung melaksanakan patroli dan alhamdulillah berhasil mengejar dan menangkap pelaku tersebut. Selain meringkus seorang penadah motor curian, petugas juga menyita 1 unit motor curian. Saat diinterogasi, pelaku mengaku membeli motor curian asal Kediri dari rekannya yang kini tengah diburu polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penadah barang curian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Sampang. Petugas KPK membawa 2 koper dari kantor kontraktor Monumen Reog Ponorogo PT Widya Satria di Surabaya setelah kurang lebih 9 jam menggeledah kantor tersebut. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari dugaan kasus korupsi yang menyeret Bupati Ponorogo menjadi tersangka. Sekitar pukul 8 pada Rabu malam, petugas KPK keluar dari kantor PT Widya Satria, kontraktor Monumen Reog Ponorogo, dengan membawa 2 koper berisi berkas dan data proyek. Sejumlah petugas KPK keluar dari kantor yang beralamat di Perumahan Ketintang Permai BB20 Surabaya, dikawal ketat aparat Polrestabes Surabaya hingga meninggalkan lokasi. Erlangga Satriagung, pemilik saham PT Widya Satria, mengaku penggeledahan KPK untuk melihat data proyek Monumen Reog di Ponorogo. Barang-barang yang dibawa KPK diakuinya berupa berkas-berkas proyek serta ponsel milik direksi. Erlangga mengaku pihaknya selaku pemenang tender proyek sudah menjalankan proses sesuai prosedur. Namun ia sebagai pemegang saham sebatas mengetahui jika PT Widya Satria dapat proyek Monumen Reog, namun tidak mengerti detail operasi proyek tersebut. Erlangga menegaskan siap dipanggil KPK untuk memberikan keterangan terkait bangunan Monumen Reog di Ponorogo. Tapi insya Allah kami mengerjakan proyek sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP gitu ya. Ya doakan aja lah, nggak ada masalah gitu. Barang bukti yang dibawa tadi apa aja? Ya berkas-berkas yang berkaitan dengan proyek kan gitu, banyak itu. Ya tahu saya sih cuma itu ikut tender kan ikut tendernya di mana-mana, ikut tender di mana-mana. Itu menangnya di situ aja gitu. Ikut tendernya di mana-mana ya kalah gitu ya. Setelah menang ya tahu saya tahunya itu aja. Tapi gimana teknisnya, gimana gitu saya nggak tahu. Pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban MRMP di Ponorogo merupakan proyek yang menjadi salah satu kasus dugaan korupsi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Setelah di OTT KPK bersama sejumlah pejabat pada 7 November lalu, Sugiri Sancoko ditetapkan menjadi tersangka. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya.